Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Lestari dengan NPM akhir 028. Perkenalkan, nama saya Siti Banufani Fidiah dengan NPM 240 530 133. Perkenalkan nama saya Kesha Devina Kuncoro dengan NPM terakhir 024. Saya Adrian Maulana Hasbun dengan NPM akhir 061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatina Sawardana dengan NPM 243530105. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang profil Museum Pendidikan Surabaya. Nah, Museum Pendidikan Surabaya ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya semasa itu pada tanggal 25 November 2019 oleh Bu Risma. Nah, Museum Pendidikan Surabaya ini adalah merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan juga budaya bangsa, khususnya di bidang pendidikan, dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan juga rekreasi di kota Surabaya. Nah, museum ini juga menyimpan berbagai koleksi material dari berbagai masa pada waktu itu. Contohnya pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan juga masa kemerdekaan. Nah, bangunannya sendiri ini merupakan bangunan bekas taman siswa, gedung sekolah taman siswa, dan juga buka Selasa sampai Minggu jam 8 hingga jam 16, tetapi tutup Senin. Nah, selanjutnya kita geser ke demografi pengunjungnya sendiri. Nah, untuk demografi pengunjung ini kita melakukan melalui observasi langsung di tempatnya. Jadi sebagian besar dari observasi. Nah, yang pertama ada pelajar dan juga mahasiswa. Nah, salah satunya adalah kita sebagai mahasiswa. Namun juga pelajar SMP, SMA itu biasanya juga hadir dalam museum ini untuk mengerjakan tugas. Nah, biasanya kelompok yang mendominasi ini adalah pelajar dan juga mahasiswa untuk kegiatan edukasi dan juga kunjungan edukasi, penelitian, ataupun tugas lainnya. Nah, yang kedua, ada keluarga dan juga masyarakat umum. Nah, keluarga dan masyarakat umum ini, misalnya keluarga dengan stroller, keluarga utuh seperti ayah, ibu, dan juga anak yang kemarin kita lihat langsung. Terus selain itu ada lansia juga yang bersama lansia. Nah, ini kebanyakan dari mereka ini datang untuk memberitahu kepada anak mereka tentang berbagai informasi kalau sewaktu kita melakukan kunjungan ke sana. Jadi orang tua menjelaskan tentang berbagai macam hal-hal benda-benda yang ada semasa waktu itu. Nah, selanjutnya ada wisatawan lokal atau asing. Wisatawan lokal ini bisa dari luar kota Surabaya, dan salah satunya sebenarnya foto tersebut merupakan foto yang diambil langsung sewaktu kunjungan waktu itu. Kita alhamdulillah bisa ketemu dengan orang asing sewaktu itu. Nah, ini adalah salah satu turis asing yang datang mungkin tidak sekedar untuk rekreasi, tapi juga menambah ilmu tentang sejarah Indonesia itu sendiri. Terus yang keempat ini ada difabel. Nah, kita juga bertepatan melihat langsung ada difabel yang melakukan kunjungan ke museum ini gitu. Untuk tentang hambatan atau fasilitas yang mengenai difabel ini akan dijelaskan langsung ke poin tersebut nantinya. Melanjutkan apa yang telah disampaikan rekan saya tadi di sebelumnya, sekarang pembahasannya itu pada ergonomi antropometri. Untuk tinggi display vitrin pada museum tersebut itu sudah pada posisi yang idealnya, yang merupakan ketinggiannya itu 90 cm, yang merupakan jarak yang telah sesuai untuk ukuran anak-anak, remaja ataupun orang dewasa, bahkan orang yang berkebutuhan khusus seperti menggunakan kursi roda. Lalu untuk jarak pandang minimalnya pengamat terhadap objek berkisar pada 30 sampai 40 cm, dengan jarak optimal berada pada jarak 45 hingga 55 cm, dan jarak maksimal berkisar pada 71 hingga 73 cm.
Lalu untuk secara fisiologis tidak ada di pembahasan berikutnya, mulai dari pencahayaan, tata letak, serta sirkulasi. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ergonomi psikologi dari Museum Pendidikan Surabaya ini dari segi pengunjungnya. Nah, ada 4 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada pola perilaku, perspektif dan juga dimensi ruang, kejelasan alur, kelan dan juga kejenuhan. Nah, yang pertama ada pola perilaku. Nah, untuk pola perilaku ini sebenarnya sama saja ya. Jadi yang pertama adalah berhenti lama di panel teks, di diorama, ataupun di objek yang dipamerkan. Terus bergerak berkelompok seperti keluarga maupun rombongan sekolah. Namun berbeda dengan kami, misal mahasiswa yang mungkin akan langsung berpencar mencari hal-hal yang di mana objek tersebut bikin kita gagal fokus. Nah, ini ada juga anak-anak yang cepat kehilangan fokus juga. Jadi kayak berlari, kayak pindah ke satu tempat dan juga pindah ke tempat lain. Gitu. Terus pengunjung juga cenderung berhenti cukup lama di zona replika ruang kelas. Jadi kenapa hal tersebut terjadi? Mungkin untuk spot foto juga. Selain itu adalah zona transisi antara ruang yang alur kedatangan dan juga alur kembali gitu. Terus ada yang kedua yaitu persepsi dan juga dimensi ruang. Nah, untuk ruangannya sendiri cenderung formal dan juga padat dengan informasi dan juga panel-panel dan juga diorama juga. Nah, suasananya juga dibuat tenang, formal, pengaturan cahayanya juga dibuat dramatis kebanyakan. Di zona tertentu membantu meningkatkan fokus pada objek pamer. Nah, untuk dimensi ruangnya sendiri sebenarnya cukup luas dan juga tertata. Untuk selanjutnya itu ada kejelasan alur. Nah, untuk alur museum itu juga dirancang dari secara kronologis itu dari praaksara hingga masa kemerdekaan. Nah, untuk mengurangi kebingungan arah. Namun, minim dengan penanda di transisi antar zona yang berpotensi membingungkan. Kenapa? Karena di zona bottleneck itu sebenarnya ada, tapi itu diletakkan di bagian bawah atau di bagian lantai. Jadi awalnya sewaktu kita kunjungan ke sana kita belok semaunya kita. Ternyata kita waktu selesai melihat loh di sini ternyata ada penanda, tapi cuma dia ditaruh bulat di tengah jalan. Mungkin kita kayak gagal fokus ke objek pamernya daripada penandanya itu. Nah, selanjutnya ada bagian kelan dan juga kejenuhan dari pengunjung. Nah, yang pertama ini ada pencahayaan yang monoton dan juga dengan intensitas cahaya yang sama. Nah, ini bisa menyebabkan kelelahan visual dan juga dapat membuat pengunjung cepat bosan dengan suasananya. Terus ada teks panjang dan juga kecil. Nah, pengunjung sering berdiri dalam cukup lama untuk membaca narasi sejarah pendidikan yang cukup panjang dan juga kecil. Nah, di situ ada panel baca yang sebagian besar itu terbuat dari kaca. Jadi kadang-kadang itu juga memantulkan cahaya dari luar. Jadi sehingga sewaktu kita baca itu sedikit tidak nampak, sedikit nggak terlihat. Terus selanjutnya ada objek yang diletakkan terlalu rendah, yaitu di bawah eye level. Itu memaksa pengunjung untuk membungkuk dan mempercepat rasa lelah di area tulang belakang, karena kita sendiri kan tidak bisa tahu sebenarnya ya, ketinggian seseorang itu kan berbeda-beda ya gitu. Terus meskipun terdapat media interaktif animasi dalam jumlah, namun tuh jumlahnya itu minim. Jadi ada sekitar 3 kalau tidak salah waktu di sana, yang sebagian besar banyak membuat anak-anak juga tertarik. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi dan zoning di Museum Pendidikan. Nah, yang pertama itu ada alur kunjungan dan sirkulasi. Alur kunjungan ke museum dimulai dengan membeli tiket dan masuk melalui pintu utama. Setelah itu pengunjung berjalan mengikuti jalur pameran yang terbagi dalam beberapa ruangan, seperti ruang praaksara, klasik, kolonial, hingga kemerdekaan.
Namun, pada Museum Pendidikan ini tidak memiliki jalur atau pintu untuk keluar tersendiri. Jadi, titik pintu keluar itu kembali pada tempat di mana pengunjung itu masuk. Nah, untuk sirkulasinya itu pada bagian pintu di Museum Pendidikan itu idealnya diisi 2 orang yang jika dalam posisi sejajar. Kemudian pada area praaksara koridornya itu idealnya 3 orang jika dalam posisi sejajar. Kemudian pada area klasik itu koridornya juga idealnya 3 orang. Pada area kolonial itu 3 orang, dan pada area kemerdekaan itu 2 sampai 3 orang jika sejajar. Kemudian 2 titik bottleneck. Nah, pada Museum Pendidikan itu terdapat 2 titik bottleneck, yaitu 1 pintu masuk. Nah, karena semua pengunjung diharuskan untuk mendaftar melalui web sehingga membutuhkan waktu untuk mendaftar, memungkinkan untuk adanya keramaian di titik pintu masuk. Kemudian yang 2 itu area refleksi. Nah, pada area refleksi tengah ini menjadi titik temu antara 3 ruangan sekaligus. Dan dengan museum ini tidak memiliki pintu keluar, semakin memungkinkan area refleksi ini penuh oleh pengunjung dari arah masuk atau arah keluar museum. Yaitu yang ketiga adalah area transisi. Area transisi Museum Pendidikan yang menghubungkan ruang pamer dari masa praaksara, klasik, kolonial, hingga kemerdekaan. Dengan begitu, pengunjung tidak langsung lompat dari satu era ke era lain, melainkan diberi jeda untuk memahami konteks. Nah, area transisi ini di Museum Pendidikan itu menggunakan ada yang menggunakan partisi, tembok, maupun pintu. Nah, area transisi pada Museum Pendidikan ini mempermudah pengunjung untuk membedakan tema setiap ruangnya. Yang terakhir, yaitu ada area istirahat, duduk, dan escape route. Nah, pada bagian dalam museum itu tidak terdapat area istirahat ataupun area duduk. Nah, untuk escape route-nya sendiri atau rute evakuasi itu berada pada samping ruang pamer kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan aspek pencahayaan pada Museum Pendidikan. Pada aspek pencahayaan, Museum Pendidikan Surabaya memadukan pencahayaan buatan dan pencahayaan alami. Untuk menciptakan kenyamanan visual, pencahayaan buatan menggunakan lampu gantung dengan beberapa titik down light yang berfungsi sebagai pencahayaan umum, sehingga cahaya tersebar merata ke area ruang pamer tanpa menimbulkan silau atau bayangan tajam. Selain itu, bukaan jendela yang cukup besar memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam ruang, terutama pada siang hari, sehingga membantu mengurangi ketergantungan terhadap lampu buatan dan membuat suasana ruang terasa lebih terang dan nyaman bagi pengunjung. Menjelaskan tentang layout dan densitas yang ada di Museum Pendidikan ini. Layout pada Museum Pendidikan ini itu layoutnya berupa menggunakan pola alur mengalir atau linear loop. Nah, linear loop ini itu tuh agar pengunjung dapat mengikuti narasi edukasi secara berurutan tanpa kebingungan, dan ketika jalan dari pintu masuk hingga akhir itu bisa para pengunjung paham dari awal hingga akhir itu alurnya seperti apa. Kemudian untuk densitasnya sendiri pada museum ini itu cukup baik atau cukup luas, karena densitas pada suatu ruangannya itu dapat lalui oleh kurang lebih 3 orang secara bersamaan, dan itu tidak mengganggu sirkulasinya sama sekali. Dan untuk ruang interaktifnya itu tuh juga diberi beberapa ruang kosong gitu di museumnya. Jadi ada beberapa ruang kosong seperti yang ada di gambar itu, kayak daerah-daerah situ itu dibuat untuk ruang interaktif, yang dimana ruangan itu memang dikhususkan kayak untuk pengunjung-pengunjung yang masih bingung kayak mau kemana dulu atau mau lihat-lihat apa dulu gitu. Kemudian saya akan jelaskan tentang elemen interiornya yang lantai.
Untuk di museum ini itu ada beberapa motif lantai yang digunakan. Bisa dilihat di gambar, itu ada kurang lebih 7 lantai atau 7 motif yang kami temukan di museum pendidikan ini. Nah, lantai yang mereka gunakan itu tuh keramik yang tidak licin dan memiliki berbagai bentuk dan warna varian gitu. Contohnya kayak yang gambar pertama itu tuh kayak terinspirasi dari bentuk batik dan jadinya diadaptasi kemudian dijadikan pola lantai. Dan untuk elemen interior lantai ini itu tuh juga digunakan sebagai penanda zona atau pergantian zona ruangan tanpa menghalang sirkulasi. Jadi antara ruang satu dengan ruangan yang lainnya itu dibedakan dari lantainya. Kemudian ada juga elemen interior dindingnya. Untuk dindingnya sendiri itu menggunakan materialnya beberapa, yaitu gypsum board, panel kayu, terus HPL. Kemudian ada juga beberapa media grafis yang membantu untuk melakukan edukasi. Jadi dindingnya itu juga kadang dipakai untuk edukasi gitu. Terus untuk dindingnya sendiri itu tuh ada penggunaan warna kayak warna krem, hijau, terus agak sedikit coklat gitu dari material kayunya. Kemudian untuk elemen interior ceiling itu kita melihat kalau ceiling yang digunakan itu adalah ceiling yang tinggi, yang dimana ceiling tinggi ini itu tuh memberikan kesan lapang dan eksploratif, yang dimana tidak terkesan sempit gitu. Terus penggunaan akustik panel untuk peredam kebisingan dan aktivitas dari luar atau dari dalam. Yang kita rasakan sebenarnya kurang lebih bisa meredam, tapi hanya sedikit, nggak terlalu banyak gitu kebisingan yang bisa diredam ketika sudah masuk. Kemudian untuk di ceilingnya sendiri itu juga penggunaan pencahayaannya itu tuh banyak, kayak ada track light, spotlight, dan down light, yang dimana itu digunakan untuk pencahayaannya juga supaya bisa maksimal. Kemudian untuk warna, ornamen, dan tekstur itu kita bisa lihat tadi seperti yang udah saya jelasin tentang dindingnya. Dindingnya itu ada penggunaan warna hijau, krem, dan sedikit coklat dari material kayunya. Kemudian untuk ornamennya sendiri, ornamennya itu yang kita lihat itu penggunaan ilustrasi sains atau sejarah. Jadi beberapa sejarah atau beberapa keunikan yang ada di Surabaya itu tuh diterapkan untuk menjadi salah satu ornamen yang ada di museum ini. Contohnya kayak yang saya jelasin di pola lantai, ada penggunaan motif batik yang dimana itu dipakai menjadi pola lantai. Kemudian untuk ornamennya sendiri yang kami lihat itu nggak seberapa banyak karena penggunaannya lebih hanya sekedar tambahan gitu, bukan fokus utamanya di ornamen, supaya fokusnya itu tuh ke barang-barang yang akan dipamerkan, bukan pada dindingnya atau ornamen-ornamen yang ada di museum. Kemudian untuk teksturnya yang kami lihat itu kombinasi teksturnya ada halus dan alami. Alami itu seperti apa? Alami itu seperti kayu, fabric, panel, dan gypsum yang ada gitu. Jadi teksturnya kita lihatnya dari tekstur lantai, dinding itu rata-rata hanya menambahkan tekstur dari material, bukan tekstur yang benar-benar diberikan untuk menjadi elemen estetis gitu. Kemudian untuk signage dan wayfinding dan serta aksesibilitas yang kita lihat sebenarnya signage-nya itu nggak seberapa banyak, tapi cukup untuk sebagai penanda ini tuh ruangan apa sih. Contohnya kayak yang digambar itu ada signage untuk kamar mandi dan signage untuk sebelum masuk ke ruangan, ini ruangan apa sih gitu.
Kemudian untuk aksesibilitasnya, sesuai yang saya jelaskan tadi tentang zonasi dan teman saya juga udah jelasin, aksesibilitasnya itu cukup untuk sirkulasi yang dilalui beberapa orang sekaligus gitu. Dan untuk ketinggian dari meja-meja yang dipamerkan itu juga cukup untuk baik anak-anak maupun orang dewasa. Karena kita tahu sendiri kalau museum pendidikan ini didatangi oleh baik orang dewasa maupun anak-anak, apalagi anak-anak untuk edukasi mereka. Selanjutnya ini ada fasilitas kebutuhan khusus, yaitu masuk poin 1, pengunjung disabilitas melalui visual, mobilitas, atau pendengaran. Yang pertama yaitu ada visual dan pendengaran. Di Museum Pendidikan ini menyediakan audio guide menjelaskan sejarah melalui audio dan visual monitor. Namun, museum ini tidak menyediakan replika taktil atau berupa sentuhan. Kemudian tidak terdapat huruf braille dan teks kontras tinggi. Kemudian tidak terdapat pemandu manusia atau staf yang terlatih untuk memberikan deskripsi verbal dan pendamping navigasi. Kemudian untuk yang mobilitas, dari lantai di Museum Pendidikan ini, lantainya itu rata dan tidak licin, namun pada area museum, rem kurang layak pakai dan tidak tersedia pada area menuju masuk museum. Nah, kemudian untuk tata letak objek pamer dan koridor itu sesuai sehingga dapat dilewati oleh beberapa orang maupun pengguna kursi roda ataupun stroller. Untuk yang kedua yaitu ruang berhenti atau refleksi. Nah, pada ruang refleksi terdapat jendela yang besar sebagai penerangan alami yang menjadi kelebihan pada area refleksi. Karena pada area ini menjadi titik berhenti dan pertemuan dari 3 ruangan sekaligus sehingga pengunjung tidak merasa sesak atau kekurangan cahaya saat museum dalam keadaan cukup penuh. Kemudian poin yang ketiga itu fasilitas pendukung, yaitu ada toilet, kursi istirahat, dan ruang edukasi. Untuk toilet di Museum Pendidikan ini, toilet pada museum didominasi warna putih serta desain yang minimalis. Kemudian area toilet ini tidak terlalu luas namun memiliki fasilitas yang cukup baik. Namun untuk kebutuhan pengguna kursi roda itu kurang disarankan karena tempatnya cenderung sempit untuk perputaran kursi roda. Nah, yang kedua itu ada kursi istirahat. Di Museum Pendidikan ini, kursi untuk istirahat tersedia pada bagian depan dan samping pada museum, namun untuk bagian dalam museum tidak terdapat kursi untuk duduk ataupun istirahat. Kemudian yang terakhir itu ada ruang edukasi. Ruang edukasi museum terletak di hampir keseluruhan area dalam museum. Fenomena ergonomi yang kita dapat di museum ini yang kita telaah itu tuh museum ini itu tuh mengadaptasi atau menggunakan desain interior museum modern yang memadukan elemen fungsional dan estetika sesuai kebutuhan pengunjung yang datang pada museum. Nah, rata-rata yang ada di museum ini itu kita bisa lihat kalau ruangannya itu terbuka dan menggunakan pencahayaan yang banyak. Dan pencahayaannya itu nggak cuma monoton, tetapi juga diberikan aksen dari lampu-lampu LED atau lampu sorot yang ada di dalam museum. Kemudian juga pemilihan materialnya yang kita bisa lihat itu tuh penggunaan material rata-rata adalah gipsum, kayu, dan cat gitu. Dan penggunaan bahan-bahan alami yang dimana itu tuh menjadi salah satu bentuk dari arsitektur hijau atau arsitektur berkelanjutan. Jadi enggak melulu penggunaannya adalah hal-hal yang tidak bisa didaur ulang gitu. Kurang lebih seperti itu.
yang bisa saya jelaskan tentang fenomena ergonomi. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan analisis ergonomi, Museum Pendidikan Surabaya telah menerapkan desain ruang pamer yang cukup baik dalam mendukung fungsi edukasi dan kenyamanan pengunjung, pengaturan sirkulasi, pencahayaan, serta penyajian narasi sejarah secara kronologis membantu pengunjung memahami isi pameran dengan lebih mudah. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan seperti penyediaan area istirahat, peningkatan variasi pencahayaan, dan optimalisasi fasilitas bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus. Dengan pengembangan tersebut, museum ini berpotensi memberikan pengalaman ruang yang lebih inklusif dan nyaman bagi seluruh pengunjung.